kita. Dan Al-Quran itulah yang yaftah kulla syai' al-barakah wal haya fi hayatina. Kita tidak akan kenal Ananda Kinan dengan Allah, kita tidak akan kenal dengan Nabi, kita tidak akan kenal dengan ibadah-ibadah kecuali dengan Al-Quran. Karena ma faratna fil kitabi min syai', dak katik kami alpakan, galau-galau ada dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ingin jalan lurus Ananda, kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah fi dunia hasanah wa fil akhirati, dunia kita baik, akhirat kita baik, Al-Quran menjadi hidayah. Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, selamat datang di Ramadanku, program spesialnya Ramadan bersama Kuhas. Di bulan yang penuh berkah ini, kita akan belajar tentang Islam, menambah ilmu, dan memperbanyak amal kebaikan bersama. Dan bersama Ana, Kinanti Yumlanur Afifah, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Abah nih, yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari teman-teman. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Ananda Kinan. Ada pertanyaannya Abah dari Silakan kami. Ananda, silakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, dan apa pesan penting yang harus kita pahami dari peristiwa itu? Iya, Ananda Kinan dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila ayat juga Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, ada juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Intinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini mulia karena ada Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman. Maka Anda yakin dan juga pemirsa, Al-Quran diturunkan Ramadan bulan mulia. Dia membuat Ramadan mulia karena ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, dia tidak akan sempurna Ramadan. Makanya Allah jadikan Ramadan sebagai bulan turun Al-Quran, kemudian juga sebagai bulan puasa, menjadi kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Karena Al-Quran menjadi petunjuk ya bagi kita. Siapapun di antara kita yang enggan untuk dekat dengan Al-Quran, enggan untuk membaca Al-Quran, maka dia akan ma'isyatan dongka, hidupnya akan sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, naudzubillah. Karena Al-Quran petunjuk dalam kehidupan kita. Kita tahu tentang dunia kita untuk kita jalani dengan Al-Quran. Kita tahu bakal akhirat nanti akan kita jalani juga dengan Al-Quran. Kita semuanya melalui Al-Quran. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan segala-gala semua dalam Al-Quran. Apapun yang Kinan inginkan, apapun yang pemirsa inginkan, semua dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mengambil nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip yang terbaik dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan bulan Ramadan sebagai keberkahan bagi kita semua. Karena Al-Quran itu hudalin nas, menjadi petunjuk bagi kita semua, bahkan juga memberikan kebaikan kepada kita. Subhanallah. Ya yahdillati aqwa. Maka Al-Quran juga memberikan petunjuk jalan yang sangat lurus. Itu Al-Quran. Subhanallah. Maka dari itu, kenapa Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran? Karena memang bulan turun Al-Quran. Karena di situ Allah letakkan kemuliaan Ramadan, sehingga datang Al-Quran untuk hadir menjadi jawaban dan juga petunjuk dalam kehidupan kita. Apa pesan penting dari Al-Quran untuk kita? Banyak sekali Ananda. Level up hidup kita dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu subhanallah, di awal ayat kan hudal linnas, menjadi petunjuk. Ananda Kinan dan pemirsa kan kalau naik mobil, baca dulu petunjuk penggunaannya. Naik motor juga baca petunjuk penggunaannya. Nak masuk sekolah manapun juga baca petunjuk aturan-aturannya. Setelah tahu aturannya, setelah tahu apa, baru enak kita masuk ke dalam. Begitu juga orang hidup ini. Kita berjalan dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan kehidupan kemudian kita tidak membaca panduan kita, wa na'udzubillah, kita akan sesat, kita akan berada pada jalan tidak benar. Makanya Ananda Kinan juga pemirsa, kita pengen jalan lurus, kita pengen hidup kita baik, kita pengen hidup kita bagus. Maka untuk baik dan bagus hidup ada petunjuk untuk mengarahkan jalan kita. Inilah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguannya hudalil muttaqin, menjadi petunjuk dan juga panduan bagi mereka yang bertakwa. Itu Al-Quran menjadi level up terbaik bagi kita. Kemudian juga Al-Quran yasrah sadrahu, akan membuat hati kita menjadi lapang. Ya, karena Al-Quran itu subhanallah. Ya, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling besar tilawatul Quran. Jadi Ananda kita kan bisa zikir subhanallah dan seterusnya, tapi zikir paling besar Al-Quran. Makanya manfaatkan Al-Quran untuk yasrah sudurana, untuk membuka dan melapangkan dada kita. Dada kita ini akan sesak,
Dan kita tidak ada warna kalau tidak ada Al-Quran. Tapi kalau ada Al-Quran masuk, subhanallah. Makanya Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain juga mengatakan, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang baik, awali dengan tilawatul Quran. Makanya kan kita di KUHAS dan juga di sekolah-sekolah Islam, kalau misalnya mau belajar ya, itu kan diawali dengan Fatihah dulu, doa-doa dulu, supaya apa? Ya setelah satrahu, supaya waktu masuk ke dalam hati itu terang ilmu kita, terang kebaikan kita. Karena ketika tidak terang, penuh dengan kemaksiatan, naudzubillah, ilmu tidak akan masuk. Tapi kalau terang, ilmu akan mudah masuk dan juga akan mudah melekat untuk kita amaliakan dan amalkan dalam hidup. Maka Al-Quran menjadi setelah satrahu, menjadi petunjuk paling sempurna dalam hidup kita. Kemudian juga Al-Quran bisa menjadi syifaan di kuliah. Iya, syifaan ma fi sudur, menjadi obat untuk diri kita, baik obat jasmani maupun rohani. Jadi ananda kinan dan juga pemirsa, ketika kita ada masalah dalam kebaikan, Al-Quran kita dekati, insya Allah beres. Allah akan berikan makhraja, jalan keluar dan kebaikan. Makanya dia menjadi syifaan ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaan wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran syifaa, menjadi obat, menjadi penawar, menjadi kebaikan bagi orang-orang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah mendapatkan kebaikan sedikit pun orang-orang kecuali orang-orang yang tidak Al-Quran, kecuali dalamnya ada kerugian, naudzubillah. Makanya ananda, Al-Quran bisa menjadi betul-betul syifa, penyembuh dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran itulah yang yaftah kulla syai' al-barakah wal hayat fi hayatina. Kita tidak akan kenal ananda kinan dengan Allah, kita tidak akan kenal dengan Nabi, kita tidak akan kenal dengan ibadah-ibadah kecuali dengan Al-Quran. Karena ma faratna fil kitabi min syai', dak katik kami alpakan, galau-galau ada dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ingin jalan lurus ananda, kalau kita ingin dapatkan rahmat Allah fi dunia hasanah wa fil akhirati, dunia kita baik, akhirat kita baik, Al-Quran menjadi hidayah, Al-Quran menjadi pegangan dalam hidup kita. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ingat, ketika Al-Quran kita dekati, insya Allah tatmainul qulub, hati kita akan tenang, jiwa kita akan bahagia, hidup kita pun juga akan senantiasa dirahmati Allah SWT. Makanya Abah betul-betul pengen KUHAS menjadi ladang Al-Quran kebaikan. Makanya kan di sekolah kita kinan, pagi-pagi itu subhanallah, anak-anak tidak bisa melakukan pelajaran kecuali dulu awal dia membaca Al-Quran ya, kemudian sholat duha. Inilah awal terbaik. Mudah-mudahan itu akan terbuka cahaya, akan terbuka kebaikan. Kalau sudah terbuka cahaya, terbuka kebaikan, insya Allah terbuka pula hati untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru dan ustaz-ustazanya untuk kebaikan hidup ini. Maka sangat banyak sekali pesan dan kesan yang sangat baik dari Al-Quran yang menjadi petunjuk kebaikan bagi kita. Insya Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita cinta Al-Quran, ketika kita betul-betul bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah syafi'an li ashabi, dia akan menjadi penolong bagi kita. Nanti kinan misalnya lagi sesat nanti di akhirat ya, ketika Al-Quran dibaca dia akan menjadi penolong, subhanallah. Bahkan orang yang dekat dengan Al-Quran, masa parati kiramil barrah, mereka berbaris dengan para malaikat, subhanallah. Dan nanti misalnya kita akan berbaris dengan para malaikat karena Al-Quran yang kita baca. Al-Quran itulah yang membedakan kita orang lain. Karena orang yang tidak baca Al-Quran, hatinya itu kropos ya, naudzubillah. Kita tidak mau kropos, kita mau hati kita, jiwa kita, badan kita semuanya terkoneksi dengan Allah. Bagaimana cara kita mengkoneksikan? Bagaimana cara kita menghubungkannya? Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan dialog kita dengan Allah. Al-Quran merupakan komunikasi kita dengan Allah. Maka ketika ananda kinan dan pemirsa baca Al-Quran, itu ada komunikasi Allah, kita melihat Allah. Kun ka'annaka tarahu wa in lam yakun yarufa innahu yarak. Seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak Allah melihat kita. Makanya kan waktu sholat kita ananda kinan, sholat itu baca Al-Quran. Fatihahnya harus kita baca, ditambah dengan surah-surah pendek, kemudian juga doa pihak, ditambah dengan doa-doa yang ada dalam. Intinya Al-Quran memberikan kesan yang sangat baik. Al-Quran memberikan kesan yang sangat buruk. Maka Ramadan bulan Al-Quran dan bulan kebaikan untuk hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Begitu ananda kinan, wallahu a'lam. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Nanda. Ya. Semoga yang puasa kali ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dijauhkan dari goda-godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ramadanku, Ramadan bersama KUHAS dan bersama Ana Kinanti Yumnur Afifah. Pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.